video. Apa ya anti-aging itu? Anti penuaan ya? Atau biar nggak tua-tua? Atau apa ya? Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa sih anti-aging itu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susan Tristianti. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih tentang anti-aging itu? Apa sih pengertian anti-aging itu? Jadi mungkin ada beberapa, terutama ibu-ibu atau perempuan yang tahu, karena ada beberapa tentang istilah anti-aging itu sering dipakai seperti pada krim malam anti-aging, serum anti-aging, terus juga treatment seperti facial anti-aging, laser anti-aging. Itu banyak sekali sudah dipakai. Jadi mungkin mendengar kata-kata istilah anti-aging itu agak sedikit familiar. Nah, cuman yang belum paham banget sebenarnya pengertian secara tersendiri anti-aging itu apa sih? Jadi, anti-aging itu tidak hanya bercerita tentang kulit yang baik atau kulit yang sehat, kulit yang tidak kendor, kulit yang tidak ada kerut. Tidak hanya bercerita itu, memang itu bagian dari anti-aging. Tetapi anti-aging itu mempunyai pengertian yang sangat-sangat luas. Jadi bercerita tentang otak kita secara optimal bekerjanya, bercerita tentang tulang kita, kekuatannya dan lain-lain, bekerja tentang otot kita juga, kekuatannya, ototnya sendiri masanya. Terus juga bercerita tentang organ-organ vital seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan lain-lain. Jadi secara tidak langsung pengertian dari anti-aging sendiri adalah memperlambat proses penuaan dan pengembalian fungsi organ tubuh menjadi optimal sehingga dapat ditingkatkan lagi, orang dapat tetap sehat serta tampil dengan kualitas hidup yang baik lagi, yang lebih optimal. Jadi masih tetap bisa seperti ketika dia usia muda. Jadi pengertiannya secara tidak langsung seperti itu. Jadi organ-organ tubuhnya bekerja dengan optimal dan lebih baik walaupun umurnya sudah nambah, tetapi dia akan terlihat organ-organnya itu seperti ketika dia masih muda. Apa sih dok yang bisa nyebabin kita tua? Nah, atau kita cepat tua sebelum waktunya? Apa sih penyebabnya? Sebenarnya penyebab penuaan ini terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Internal sendiri yang terjadi dalam tubuh. Yang pertama karena hormon yang turun atau berkurang. Kedua karena radikal bebas. Ketiga proses glikosilasi, proses metilasi, apoptosis. Itu semua terjadi secara biokimia di dalam tubuh. Terus juga terjadi karena genetik, terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang menurun. Nah, itu juga bisa menyebabkan penuaan. Penuaan pada tubuh kita bisa terjadi sebelum waktunya. Terus juga faktor yang eksternal atau dari luar itu disebabkan karena pola hidup yang tidak bagus, diet yang tidak bagus, terus juga gaya hidup atau perilaku hidup yang tidak bagus, polusi lingkungan, bisa juga karena stres. Jadi kalau orang yang bertanya, dok memang stres ngaruh ya? Stres itu kemana-mana. Stres itu ngaruhnya sangat-sangat tinggi. Jadi ada orang yang memang misalkan dia sering stres, sering banyak banget pikiran, itu bisa menyebabkan dia tua sebelum waktunya. Apalagi beberapa perempuan, terutama ibu-ibu yang sudah menikah, dia misalkan ikut KB atau kontrasepsi, ternyata kontrasepsinya mengandung hormonal, tanpa konsul terus-terusan pakai kontrasepsi yang sama sehingga satu hormonnya naik, satu hormonnya turun. Itu juga bisa menyebabkan tua sebelum waktunya. Tentang kontrasepsi ini atau tentang KB saya sudah bahas di video tersendiri. Terus juga kalau ada yang bertanya, dok memang penuaan itu ada berapa fase sih? Jadi penuaan itu sebenarnya ada 3 fase. Yang pertama adalah fase yang subklinis dari usia 25 sampai 35 tahun. Terus usia transisi atau apa maksud saya fase transisi. Fase transisi itu pada usia 35 sampai 45 tahun. Ada juga pada usia di mana termasuk ke dalam fase klinis. Fase klinis itu adalah fase yang dari usia 45 tahun ke atas.
Jadi yang sangat tidak terlihat itu adalah yang fase subklinis dari usia 25 sampai 35 tahun. Kadang kita tidak menyadari kalau kita sudah terjadi penuaan sebelum waktunya. Tetapi pada saat ini biasanya ketika hormon kita jauh lebih turun dengan keluhan-keluhannya, ini pun ada saya bahas tersendiri mengenai fase-fase penurunan, apa yang bisa terjadi pada perempuan atau apa yang bisa terjadi pada laki-laki. Nah, itu terjadi penurunan sebelum waktunya. Jadi kita terlihat tua sebelum waktunya. Jadi ada beberapa misalkan orang yang usianya 25 tahun tapi kalau terlihat seperti 40 tahun. Ada juga yang usianya 35 tapi terlihat seperti 45 ke atas. Nah, itu berarti sudah terjadi penuaan sebelum waktunya. Terus ada juga yang kadang-kadang nanya gini ke saya, dokter, jadi kalau kita mau terlihat awet muda, apa aja sih yang kita lakuin? Sebenarnya mungkin secara tidak langsung banyak yang sudah tahu faktor-faktor yang harus kita kita selalu usahakan untuk kita perbaiki. Tetapi kadang-kadang malesnya itu yang ngebuat kita jadinya tidak melakukan hal itu. Jadi kalau ada yang bertanya, upaya apa sih yang kita lakukan agar kita terlihat tetap awet muda, organ tubuh kita tetap sehat terus? Nah, apa sih? Oke, jadi upayanya yang pertama adalah mempertahankan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat tidak hanya bercerita tentang satu hal, tapi bercerita tentang diet. Dietnya harus bagus. Saya sudah pernah bahas diet itu yang bagus gimana sih? Satu, diet yang bagus itu tidak tidak terlalu banyak lemak. Jadi lemaknya itu rendah, lemak rendah, proteinnya cukup, kalorinya rendah, terus juga sayur sama buahnya banyak. Nah, itu yang diet yang bagus. Terus juga tidurnya tidak boleh kurang dari 7-8 jam. Jadi tidurnya harus cukup. Jadi orang insomnia bisa cepat tua, iya. Orang yang badannya lebih besar atau lebih gemuk lebih cepat terlihat lebih tua, iya. Karena beberapa penyakit kedepannya akan mengintai dia. Terus juga satu lagi yang sering tuh perilaku tuh misalkan merokok, minum alkohol yang terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan penuaan sebelum waktunya. Stres tadi, terus depresi itu juga bisa menyebabkan penuaan sebelum waktunya. Terus harus balance antara bekerja dengan antara kita refreshing. Kenapa harus balance? Ya tadi agar kita terus-terusan selalu dapat lagi energi yang lebih baik, dapat lagi energi yang positif. Jadi ketika memulai lagi pekerjaan, kita akan selalu lebih enak lagi, semangat lagi. Terus yang nomor 2 adalah kehidupan keluarga harus berlangsung harmonis. Jadi ketika menceritakan hubungan keluarga harus harmonis, itu bercerita tentang suami dan istri. Jadi usaha dari suami istri itu untuk membina keluarga yang harmonis, belajar terus dari kesalahannya, memperbaiki terus, saling menghargai antara suami dengan istri, dan juga selalu bekerja sama. Bukan keluarga yang tidak pernah ribut, bukan keluarga yang tidak pernah berantem, tidak seperti itu. Jadi keluarga harmonis adalah keluarga yang selalu belajar terus untuk memperbaiki kehidupan atau kehidupan mereka bersama yang pernah dilalui, mana salahnya dan dibetulkan, mencari solusi. Itu adalah keluarga yang harmonis. Terus juga hindari perilaku seksual yang tidak sehat, seperti berganti-ganti pasangan atau juga banyak ya kehidupan seksual yang yang tidak sehat itu. Lakukan juga pekerjaan sebagai sebuah kesenangan. Tadi saya bercerita tentang pekerjaan itu kalau kita tidak menyenangi itu kan jadi beban. Akan tidak menyenangkan, itu tidak bagus. Jadi jadikanlah pekerjaan itu sesuatu yang menyenangkan. Terus juga selain lakukan pekerjaan juga bersikap positif dan optimis. Jadi kita harus selalu bersikap positif, optimis, karena itu mempengaruhi keseharian kita juga, mempengaruhi hormon di dalam tubuh kita juga. Kalau kita selalu optimis, kita selalu positif. Jangan merasa sehat atau normal karena tidak ada keluhan yang bermakna. Jadi secara berkala harus diperiksa. Jangan nunggu ketika ada keluhan yang sangat parah baru kita memeriksakan diri. Jadi tidak. Ketika umur kita sudah 30, 35 itu general check up tuh perlu dilakukan. Kenapa? Ya kita untuk mengetahui ketika ada kelainan sebelumnya kita sudah tahu, ternyata kolesterol kita tinggi, berarti ada yang salah pola hidup kita.
ternyata kita mulai darah tinggi. Oh, ternyata kita kencing manisnya sudah tinggi. Kalau enggak, oh ternyata lingkar perut saya untuk laki-laki sudah lebih dari 90, untuk perempuan lebih dari 80 sekian. Nah, berarti itu sudah harus hati-hati, karena itu sudah ada belnya. Berarti kamu harus perbaiki pola hidupnya. Kalau tidak, nanti resiko yang berikutnya yang kita tidak inginkan. Terus juga jika diperlukan untuk beberapa perempuan seperti saya, seperti ibu-ibu di luaran, ketika kita sudah menginjak umur 35 atau 40, ketika ada kelainan, misalkan pengen mukanya jauh lebih bagus, melakukan treatment facial lah, memakai krim anti-aging lah, skin booster lah, botox lah, itu sebetulnya salah satu upaya yang dilakukan untuk membuat kita agar terlihat awet muda. Seperti itu. Terus minum juga suplemen yang dibutuhkan seperti vitamin D, vitamin D3, itu menurut saya sesuatu yang tidak ada masalah, baik juga antioksidan buat tubuh, itu diperlukan. Tetapi sebelum meminum itu semua, lebih baik konsulkan dulu ke dokternya, karena agar tidak salah sebetulnya apa sih yang dibutuhkan untuk tubuh kita ketika usia kita sekian. Juga ketika Anda mengalami keluhan-keluhan hormon atau penuaan sebelum waktunya, misalkan pada laki-laki semangat kerjanya tidak bagus, konsentrasinya tidak bagus, terus juga mudah marah, terus ketika ketika menceritakan sudah tentang seksualnya, karena laki-laki itu biasanya mengeluh ketika ada kelainan dengan kualitas seksualnya, seperti misalkan kemampuan ereksinya yang tidak baik, yang tidak seperti ketika muda, terus juga kualitas dia bekerja tidak semangat lagi, terus mudah lelah, mudah capek, mudah sakit. Nah, itu sebetulnya harus dikomunikasikan, termasuk pada perempuan yang misalkan ketika dia masih muda, terus dia mengalami ketika dorongan seksualnya menurun, ketika diajak sama suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, dianya tidak mau atau selalu menolak dengan berbagai alasan. Itu padahal memang si perempuannya merasakan tidak ada dorongan untuk melakukan itu. Jangan-jangan memang sudah hormonnya sudah menurun. Anda sudah memerlukan bantuan. Jadi kalau sudah seperti itu, Anda harus sudah datang ke dokter dokter anti-aging atau dokter yang kompeten di bidangnya untuk mendapat terapi atau treatment untuk hormonnya sendiri diperbaiki, ya. Tetapi jangan asal membeli. Jadi ada beberapa orang yang misalkan, dokter, suami saya itu kemampuan untuk melakukan hubungan suami istrinya misalkan dulunya kayak timun, sekarang kok kayak sosis, atau enggak sekarang kayak pisang yang dibuka yang dibuka kulitnya, nah, sudah tidak kuat lagi. Itu dia membeli obat kuat, dok. Nah, jangan. Kenapa? Ketika kamu asal membeli, justru itu berbahaya. Takutnya nanti menyerang jantungnya, karena ada kelainan di jantungnya atau ada sesuatu yang lain. Paham ya maksud saya? Oke, terima kasih untuk video kali ini. Jadi, salam sehat, salam selalu muda, biar kita terlihat awet muda. Terus, jika ada pertanyaan, silahkan di komen apa yang mau ditanyakan. Jika Anda memang merasa ini sangat penting untuk dibagikan. Jangan lupa juga like, jangan lupa juga subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.